Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungannya, diberi kekuatan, diberi kesehatan, serta kemudahan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Nah, tentu saja dalam hal ini Ananda siap dengan segala persiapannya untuk memulai belajar. Pada jam ini, kembali kita ketemu dengan pelajaran kimia. Ya, tentu kemarin Ananda sudah mencatat tentang silabus, sudah mempelajari hal-hal yang Ibu suruh cari kemarin. Nah, untuk hari ini, mari kita mulai mengkaji ilmu kimia itu. Yang pertama, itu adalah hakikat ilmu kimia. Apa artinya hakikat? Barangkali kita juga sudah tahu. Hakikat itu bisa juga berarti pengertian. Nah, apa itu ilmu kimia? Nah, di SMP atau MTS, Ananda dulu mungkin sudah belajar IPA yang tercakup di dalam fisika dan biologi. Nah, di SMA, selain daripada fisika dan biologi, maka ada cabangnya satu lagi, yaitu ilmu kimia. Apa yang dipelajari atau hakikat daripada ilmu kimia itu? Di antaranya, ilmu yang mempelajari susunan materi. Di SMP dulu Ananda sudah belajar tentang materi atau zat. Nah, apa saja zat atau materi? Yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Termasuk diri kita sendiri, itu juga namanya materi. Meja, kursi, benda-benda yang ada di sekitar kita, hewan, tumbuhan, itu juga materi. Nah, bagaimana susunan daripada materi-materi tersebut? Itu akan kita pelajari dalam kimia. Apalagi strukturnya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang struktur dari materi tersebut. Di tadi mempelajari susunan, kemudian yang berikutnya adalah struktur. Nah, Anda cari sendiri nanti ya, apa perbedaan antara susunan dengan struktur. Pasti yang Anda sudah tahu. Yang berikutnya lagi, ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat materi. Anda pernah ke pom bensin? Nah, di sana ada tulisan dilarang merokok. Pernah nggak Ananda melihat tulisan itu juga dilarang kalau di pinggir sungai atau di pinggir danau? Tidak kan? Nah, kenapa tulisan itu kita temui di pom bensin? Nah, barangkali jawabannya Ananda sudah tahu. Karena bensin atau minyak bumi itu mudah terbakar. Mudah terbakarnya termasuk ke dalam sifat daripada zat. Yang berikutnya lagi, contohnya, bagaimana Ananda membedakan antara gula dengan garam? Namanya Anda di dapur ada botol tempat gula dan ada botol tempat garam. Ananda mau bikin teh. Nah, bagaimana Anda membedakannya? Nah, itu bisa kita bedakan berdasarkan sifat-sifat daripada garam dan sifat-sifat daripada gula yang berbeda. Kalian Anda nanti akan mencari apa saja sifat-sifat dari benda-benda dan materi yang ada di sekitar Anda sekalian. Yang berikutnya lagi, yang juga penting, ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan materi. Depan rumah Anda barangkali ada buah mangga yang sebulan yang lalu masih hijau, masih dalam bentuk putiknya. Kemudian sekarang dia sudah besar, sudah masak, sudah matang. Apa saja perbedaan yang Ananda lihat? Warna kulitnya berbeda? Iya. Ukurannya berbeda juga. Rasanya apalagi? Nah, perubahan itu juga dipelajari dalam kimia. Dan garam dapur yang kita konsumsi sehari-hari, sebenarnya itu dia berasal dari ada namanya logam natrium. Dari logam loh garam itu berasalnya. Serta adanya gas klorin. Gas klorin itu mempunyai sifat-sifat yang bersifat racun, gas, dan logam natrium itu bersifat logam, meledak bila dimasukkan ke dalam air atau terkena air. Sesaat dia bergabung antara natrium dengan klorin membentuk NaCl dalam rumus kimianya yang kita kenal dengan garam, sifatnya jauh berbeda.
Nah, perbedaan-perbedaan itu akan kita pelajari di dalam kimia. Oke, menarik kan? Nah, ternyata kimia itu bukan seseram yang Ananda bayangkan, bukan sesulit yang kita takutkan. Banyak hal yang menarik di dalam kimia itu sendiri kalau kita mau mencari tahu dan mempelajarinya dari apa-apa nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Oke, Nana? Kita lanjutkan. Yang kedua itu adalah peran ilmu kimia dalam kehidupan. Nah, tentu dengan adanya cabang ilmu kimia, pasti ada perannya dalam kehidupan. Pasti ada kegunaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, peran ilmu kimia itu sendiri, nanti yang kita bagi menjadi 4 kelompok. Ada cabang-cabang ilmu kimia dalam kehidupan, ada manfaat ilmu kimia dalam kehidupan, ada peran ilmu kimia di dalam kehidupan yang lainnya, serta karir-karir apa saja yang bisa kita tempuh atau kita tuju di masa depan kita. Oke, yang berikutnya. Nah, ini dia cabang-cabang ilmu kimia. Nah, cabang-cabang ilmu kimia berarti hal-hal apa saja yang akan kita pelajari dalam kimia. Jadi tadi dari IPA ada cabangnya, dari menjadi kimia, fisika, biologi, kemudian dari kimia itu apa saja yang dipelajari. Nah, sekarang ada lagi cabang-cabang ilmu kimia. Nah, yang pertama namanya kimia organik. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita mengenal adanya karbohidrat, adanya protein, adanya alkohol, adanya senyawa-senyawa yang lainnya. Nah, senyawa-senyawa yang ada kandungannya di dalam bahan-bahan hidup, maka itu kita sebut dengan nama kimia organik. Yang terkandung di dalam protein, di dalam karbohidrat, dan yang lain-lainnya. Berikutnya lagi, kimia anorganik. Ada organik, ada anorganik. Organik tadi adalah bahan-bahan kimia yang terkandung dalam bahan hidup. Anorganik berarti bahan-bahan kimia yang tidak terkandung di dalam bahan tak hidup atau yang mati. Nah, misalnya menyangkut dengan sifat, pembuatannya, bagaimana nanti membuat daripada garam, mensintesis senyawa-senyawa, menghasilkan senyawa-senyawa benda-benda seperti plastik, maka itu adalah kimia anorganik. Tak lupa juga dalam kimia ini juga dipelajari adanya kimia analitik. Nah, mengkaji penelitian-penelitian, baik itu secara kualitatif ataupun kuantitatif. Nah, bagaimana orang menemukan suatu teori, bagaimana orang menemukan zat ini manfaatnya, zat ini bahayanya, umpamanya alkohol, apa bahayanya, apa manfaatnya, umpamanya lagi deterjen, samping manfaat-manfaat yang kita gunakan itu ada nggak kira-kira kerugian atau efek yang dapat ditimbulkan. Maka itu diteliti dengan nama kimia analitik. Berikutnya biokimia. Nah, yang berkaitan dengan biologi. Bagaimana sistem pencernaan dalam tubuh kita? Dalam biologi mungkin dipelajari alat-alatnya, sistem pencernaan. Di dalam kimia kita akan mempelajari tentang proses pencernaannya. Bagaimana yang kita makan, warnanya putih dari nasi, hijau dari sayur, dan yang lain-lain. Nanti akhir proses kok jadi warnanya seragam. Nah, yang warna kuningnya tentunya. Oke, itu dipelajari dalam biokimia. Berikutnya, kimia lingkungan. Nah, efek daripada bahan-bahan dan zat-zat kimia terhadap lingkungan. Kimia farmasi. Nah, ini obat-obatan, ya di bidang medis, maka itu kan dibahas tentang kimia farmasi. Kimia fisik juga yang berkaitan dengan energi yang menyertai reaksi kimia. Nah, kenapa sih petasan yang sangat kecil bisa meledak? Bahkan kalau dia bersentuhan dengan benda-benda di sekitarnya yang gampang terbakar, bisa menghasilkan ledakan yang lebih besar lagi. Api, kebakaran umpamanya. Nah, itu adalah dalam kimia fisik. Kimia pangan. Nah, Ananda sarapan tadi. Siapa yang sarapan mie? Nah, mie itu adalah berkaitan dengan kimia pangan. Dari apa dia dibuat, bagaimana prosesnya, apa-apa yang kita campurkan di sana,
Serta yang penting kita ingat apa efeknya terhadap kehidupan kita. Jadi nggak boleh ya makan mie terus-terusan. Dalam sistem tubuh kita, pada biokimia kita akan mempelajari bahwa mie itu sukar loh dicerna oleh usus kita. Nah, oke. Yang berikutnya adalah kimia inti. Kimia inti ini berkaitan dengan nuklir. Nah, hari ini negara-negara yang maju nggak banyak lagi yang menggunakan pembangkit listrik tenaga air seperti kita. Pembangkit listrik tenaga uap, melainkan mereka menggunakan pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, itu dipelajari dalam kimia inti. Next. Manfaat ilmu kimia dalam berbagai kehidupan. Anda lihat gambar, ada di sana ZA, pupuk ya. Ada di sana urea. Nah, sebenarnya ada lagi nih, satu lagi nih gambar-gambarnya seperti infus, ya, bahan-bahan obat-obatan. Nah, itu semuanya adalah hasil kerja daripada ilmu kimia. Bidang kedokteran, bidang pertanian, bidang geologi. Siapa sih yang ada orang pergi masuk ke dalam bumi lalu cari-cari di dalamnya, oh ternyata di sini banyak minyak. Oh ternyata di daerah ini banyak batu bara. Itu nggak ada yang masuk ke dalam, tapi adalah dengan ilmu geologi. Berikut dalam bidang teknik sipil, nah ya mempelajari tentang kelebihan dan kekurangan suatu material. Next. Nah bidang biologi, seperti yang dikatakan tadi, mencari tahu apa kandungan daripada zat-zat yang kita butuhkan dalam tubuh. Bidang hukum juga, Ananda hari ini nggak bisa lagi memalsukan tanda tangan. Nggak bisa lagi memalsukan umpamanya ijazah. Kenapa? Sidik jari. Nah, sidik jari di sini menggunakan zat dalam kimia yang disebut dengan nama larutan AgNO3. AgNO3 ini akan merekam sidik jari daripada seseorang. Dan bidang mesin. Nah, mempelajari sifat dan komposisi logam yang baik untuk pembuatan suatu mesin. Oke, Ananda? Itu daripada hakikat dan peran ilmu kimia yang kita pelajari hari ini. Nanti kita akan mempelajari lagi tentang poin yang karir apa saja yang bisa kita tempuh dengan belajar kimia ini. Gimana? Ya seolah Ananda bisa paham dan mengerti, Ananda cari tahu lagi lebih luas manfaat dan peran ilmu kimia dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di lingkungan kita, serta Ananda bertanggung jawab menjaga lingkungan kita dan diri kita dari yang namanya zat-zat kimia. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.